lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Oke teman-teman, udah lama nih ya kita nggak berjumpa di channel YouTube aku. Mohon maaf sekali ya teman-teman karena sebulan kemarin itu pengen fokus belajar gitu teman-teman. Terus jadi belum sempat bikin konten lagi. Terus kali ini aku mau bikin konten tentang ini, setelah SKB apa selanjutnya gitu ya. Pastinya menunggu pengumuman ya teman-teman ya, karena kita kemarin kan baru SKB nih. Terus masih nunggu integrasi nilai ya dengan SKD. Mungkin ya juga teman-teman juga udah banyak ya yang dapat share tentang Excel yang bisa buat memprediksi atau menghitung untuk penentuan kelulusan CPNS tahun ini ya. Tapi kita harus tetap nunggu pengumuman resminya gitu. Lalu pertanyaannya, kapan nih pengumumannya gitu ya? Mungkin ada yang masih ingat atau banyak juga yang lupa ya. Nanti kita akan bahas. Terus biasanya juga pertanyaannya adalah, oh iya, kapan ya pemberkasannya dan selanjutnya gitu. Nah, jadi daripada kita gabut gitu ya. Kalau yang udah optimis gitu yang mau lolos itu bisa siapkan dokumen pemberkasan. Terus apa aja ya? Oke, aku mau coba bantu rangkumin untuk kalian. Ini berdasarkan dari teman-teman aku yang sudah pernah jadi PNS maupun dari sharing dari berbagai sumber yang aku rangkum. Aku coba rangkum untuk lebih simpel untuk teman-teman. Itu ya. Jadi ini adalah dari Badan Kepegawaian Negara ya teman-teman. Ada surat dari BKN, ini udah agak lama sih beredarnya. Itu pada 27 Juli 2020 ya itu ya. Nah ini ada kayak timeline gitu. Dan itu kita bisa langsung lihat ke poin 10. Itu ada pengumuman hasil seleksi pada tanggal 30 Oktober 2020 gitu. Jadi sebelum pengumuman resmi, kalau kita udah optimis nih kita bisa siapin dokumennya dari sekarang karena ada beberapa dokumen ya yang harus disiapin. Terus selanjutnya nanti akan ada usul penetapan NIP di angka 11 ya. Itu pada tanggal 1 sampai 30 November. Jadi di bulan November itu adalah pemberkasan ya teman-teman. Usul penetapan NIP itu sama dengan pemberkasan. Itu kata teman aku sih. Gitu. Karena aku sendiri juga belum pernah ya teman-teman ya. Belum pernah sampai tahap ini gitu. Nah, ini kita akan bahas apa aja yang harus disiapkan untuk pemberkasan. Yang pertama ada pas foto. Pas foto itu nanti fotonya formal, berbackground warna merah. Oh ya, untuk ukuran foto itu bisa kalian siapin 3x4 sama 4x6 gitu. Nanti sesuai dengan instansi kalian mintanya yang berapa. Kalau aku sih siap-siapnya itu aku siapin 10-10 gitu ya, atau 12-12 gitu. Biar aman aja gitu. Terus kalau yang dari berdasarkan pengalaman tahun lalu dari temen aku, itu tuh nanti di belakang atau di baliknya pas foto ini itu nanti dikasih tulisan nama sama tanggal lahir. Tuh. Terus untuk foto ini kalau bisa sih ya teman-teman dicetak yang pakai kertas yang bagus gitu ya teman-teman biar awet gitu. Selanjutnya ada KTP, KK, sama akta kelahiran. Nah, itu nanti difotokopi. Kemudian ada juga sih yang minta dilegalisir gitu instansinya, tapi itu kayak tergantung instansi masing-masing. Ada yang kayak cuman fotokopian aja, terus ada juga yang dilegalisir. Kalau misalnya dilegalisir itu nanti di Dinas Dukcapil atau Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten atau kota masing-masing. Gitu. Oh ya, yang harus diperhatikan juga nama ya. Jadi kalau nama itu biasanya yang ngaruh tuh kayak ada koma di atas atau ada titik
gitu ya. Terus singkatan mungkin kayak gitu. Kalau bisa sih disamain dari sekarang gitu. Jadi dari dokumen-dokumen ini nanti disamain juga sama nama yang ada di ijazah gitu. Terutama ejaannya, entah spasi, entah titik, entah koma kayak gitu. Itu udah dicek dari sekarang ya teman-teman ya, disamain aja gitu biar lebih aman. Selanjutnya ada ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini ijazah ini juga beda-beda sih teman-teman, dari berbagai instansi itu beda-beda. Ada yang melegalisir dari SD sampai SMA, juga kuliahnya sama transkrip nilai kuliah ya. Itu ada juga yang cuman pendidikan terakhir. Kalau misalnya S1 ya udah S1 gitu. Tapi biasanya kalau S1 tuh kalau dulu juga pernah D3 juga bisa disertakan. Tapi kalau aku sendiri tuh lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu ya. Lebih baik jaga-jaga gitu teman-teman. Jadi ya kalau aku udah mulai nyicil-nyicil legalisir ijazah gitu dari SD sampai SMA, terus yang kuliah juga gitu. Terus legalisir ini tuh tanda tangan dan cap basah ya, bukan yang print out gitu kan. Kadang ada kan yang kayak tanda tangannya print out atau gimana gitu. Tapi biasanya yang dibutuhin itu yang asli gitu. Yang bener-bener tanda tangan pakai tinta, terus yang bener-bener cap basah gitu. Nah, terus nanti ijazah itu dibawa ya saat pemberkasan. Jadi nanti tuh kayak ada 2 map gitu teman-teman. Yang satu buat yang asli, yang satu buat yang fotokopi legalisir. Jadi kayak disamakan gitu ya, di recheck gitu. Nah, terus selanjutnya untuk akreditasi. Jadi ini ada surat keterangan akreditasi perguruan tinggi sama surat akreditasi program studi atau prodi-nya masing-masing gitu. Oh ya, untuk surat akreditasi ini itu adalah tahunnya itu sesuai dengan tahun kita lulus. Itu teman-teman, kalau aku dapat informasi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tahun lulus kita. Itu nanti juga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nanti bisa coba ditanyakan ke kampusnya masing-masing gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, itu SKCK itu dibuatnya di Polres ya teman-teman, di tingkat kabupaten atau kota. Kalau aku dulu sebenarnya udah pernah bikin sih, tapi bukan buat PNS. Jadi dulu pas mau ngelamar kerja biasa tuh pernah bikin. Itu ada yang berjenjang gitu dari polsek di kecamatan terus ke Polres gitu. Tapi ada juga yang langsung sih. Itu tergantung dari ininya masing-masing, kepolisiannya masing-masing. Terus nanti dapat sidik jari gitu. Terus nanti bikin SKCK. Terus nanti dilegalisirin di situ juga gitu. Oh ya, untuk SKCK ini kan nanti juga ada tuh untuk keperluan apa. Nah, nanti kalian minta untuk keperluan melengkapi pemberkasan CPNS gitu. Soalnya kan ada yang beda-beda ya, ada yang kayak untuk melamar pekerjaan biasa gitu. Nanti kalian minta aja yang untuk pemberkasan CPNS gitu. Jadi SKCK ini untuk menunjukkan kalau kita tuh berkelakuan baik gitu, nggak pernah kayak terlibat kasus-kasus kriminal gitu-gitu sih. Selanjutnya ada surat lamaran. Nah, surat lamaran ini nanti nunggu formatnya ya teman-teman. Setelah pengumuman resmi dari BKN atau dari BKPP atau BKD di kalau misalnya Pemkap ya atau Pemprov gitu ya, itu di masing-masing instansi kita itu nanti ada formatnya. Nah, itu nanti kita tulis surat lamaran itu di kertas, ada yang di kertas nggak bergaris, ada juga yang di folio bergaris. Pokoknya menyesuaikan aja sama permintaannya. Terus tulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani dan bermaterai 6.000 itu. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup, itu nanti juga menyesuaikan format yang di instansi masing-masing. Itu nanti biasanya di print out, terus nanti habis itu diisi pakai pulpen ya. Ditulis tangan, ditandatangani juga, bermaterai juga gitu. Dan tanggalnya, nanti tanggal di daftar riwayat hidup dan di surat lamaran tuh sama gitu. Selanjutnya ada surat pernyataan yang ditandatanganin oleh kita ya nanti ya. Surat pernyataan ini juga nanti tergantung dari instansi masing-masing. Nanti ada formatnya. Biasanya juga tinggal di print, terus kita tanda tangan kayak gitu.
surat pernyataan ini tuh ada yang macam-macam sih. Kalau dari teman aku tuh ada yang kayak dia tuh bersedia kayak ditempatkan di mana aja gitu. Maksudnya masih dalam lingkup instansinya dia gitu. Terus ada juga yang kayak nggak boleh pindah dalam waktu beberapa tahun tertentu kayak gitu. Atau aturan-aturan lainnya gitu. Jadi nanti dibaca aja kalau udah rilis untuk surat pernyataannya. Selanjutnya ada surat keterangan kesehatan, itu ada surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Rohani itu kayak psikis ya, atau psikologis gitu. Terus sama surat keterangan bebas narkoba. Surat ini dikeluarkan oleh rumah sakit atau UPT kesehatan milik pemerintah dan nanti diperiksa oleh dokter PNS yang memiliki NIP gitu. Jadi kalau ini sih nggak terlalu keburu-buru ya teman-teman, karena biasanya juga surat keterangan kesehatan itu tuh berlakunya cuma sekitar 1 bulan. Aku dulu pernah bikin itu dan itu berlakunya cuma 1 bulan. Jadi ya nanti dulu aja yang ini. Yang penting jaga kesehatan aja sih teman-teman gitu, dan yang penting kita juga nggak pernah pakai narkoba, insya Allah aman gitu. Biasanya kita juga harus memperhatikan nih apakah boleh rumah sakit atau UPT kesehatan yang di lokasi domisili kita atau harus sesuai dengan yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Jadi nanti kita perhatiin aja ya teman-teman, jangan sampai kita seenaknya sendiri asal periksa gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi tunggu aja. Kemudian ini untuk kartu ujian SKD dan SKB itu nanti mungkin bisa disimpan dulu ya teman-teman. Mungkin kalian masih punya kan ya SKD sama SKB-nya, kartu ujiannya, dan kalau perlu juga difotokopi aja gitu. Nanti sebagai bukti gitu. Oke teman-teman, ini aku mau kasih lihat, ini aku dapat informasi juga, ini di instansi yang aku lamar ya teman-teman, di Pemkab Bogor. Ini contoh yang tahun lalu ya teman-teman. Jadi ini pada tanggal 27 Desember 2018, ini ada pemberitahuan pemberkasan penetapan NIP. Nah itu ada syarat-syaratnya macam-macam ya teman-teman. Nah makanya itu kita harus memperhatikan dari masing-masing instansi gitu. Kalau yang aku jelaskan di video aku kali ini itu tuh kayak syarat yang bener-bener lengkap banget gitu ya. Kalau menurut aku nggak ada salahnya kalau kita melengkapi semuanya, entah itu nanti kepakai atau enggak, itu kan dia nggak ada ruginya gitu loh, daripada nanti kita kelabakan pas udah datang waktunya pemberkasan gitu. Karena waktu pemberkasan itu cuma sekitar 1-2 minggu gitu ya teman-teman. Beda-beda sih di tiap instansi gitu. Jadinya ya lebih baik dipersiapkan semuanya gitu. Dan ini ya ada syarat-syaratnya teman-teman, ada 9 poin gitu ya. Terus itu ya, ada selanjutnya itu ada poin yang semua berkas dibuat rangkap 2 dan dimasukkan ke dalam map. Mapnya ada yang warna merah untuk berkas asli sama map warna hijau untuk berkas legalisir. Nah itu yang aku maksud ya. Jadi ada 2 map, yang satu yang buat asli, yang satu buat yang legalisir itu. Tapi kalau biasanya yang asli itu nanti nggak dikumpulin sih teman-teman. Jadi yang dikumpulin itu yang SKCK aja sih yang asli, yang lainnya legalisir gitu. Intinya yang asli itu untuk nyocokin aja sih. Nah ini ada contohnya ya teman-teman, ada waktu pemberkasan, itu juga perlu menjadi perhatian ya teman-teman. Kalau ini contohnya ada tanggal 31 Desember sampai 7 Januari. Cuma seminggu ya teman-teman. Dan itu dilaksanakan di jam kerja gitu. Oke, terus ada itu kayak persyaratan nomor 5, kayak surat pernyataan itu bisa diunduh di webnya BKPP atau BKD di instansinya gitu ya. Itu sih teman-teman, nih contohnya kayak gini ya tampilannya. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan biar kita insya Allah bisa lolos pemberkasan ini gitu ya, dan bisa dapat NIP gitu. Nah, ini yang pertama adalah dokumen kita harus lengkap dan sesuai ketentuan. Makanya kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar baca ketentuannya, yang diminta itu seperti apa gitu. Terus data harus benar ya teman-teman, jangan sampai ada manipulasi data kayak misalnya umur ataupun apalah hal-hal lain ya. Yang penting kita harus jujur aja sih gitu.
dan datanya juga harus sesuai gitu, kayak misalnya nama itu harus disesuaikan dulu aja gitu. Terus ini juga yang menjadi poin penting, pendidikan harus sesuai dengan kualifikasi formasi gitu. Jadi mungkin ada kayak formasi yang misalnya nih kayak pertanian gitu kan, mungkin banyak teman-teman juga ya yang bingung ya, kayak misalnya dia di kualifikasi formasinya tuh kayak S1 pertanian, terus dia dari jurusan apa gitu, jurusannya macam-macam lah ya pertanian itu sebenarnya. Nah itu mungkin lebih amannya sih kalau menurutku tuh ada surat keterangan juga gitu dari kampus kita yang menyatakan bahwa jurusan ini tuh masuk ke ilmu pertanian kayak gitu misalnya. Itu sih. Ya semoga aja itu bisa kita bisa aman aja gitu ya teman-teman ya. Terus pemberkasan tidak boleh telat, makanya kita harus memperhatikan tanggal berapa kita bisa melakukan pemberkasan, dan pemberkasan itu nanti kita datang bawa dokumen asli, dokumen legalisir gitu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terus kalau misalnya nanti ada yang kurang, itu kayaknya nggak langsung di ini sih teman-teman, kayak nggak langsung auto gugur gitu. Nanti kayak tetap dikasih waktu untuk memperbaiki atau untuk melengkapi dokumen yang kurang. Itu sih teman-teman, itu informasi-informasi yang coba aku rangkum dan aku share ke teman-teman gitu. Kalau misalnya nanti masih ada yang kurang atau yang kurang pas, nanti bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku yang kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa juga di-share ke teman-teman lainnya yang juga mau siap-siap buat pemberkasan. Itu aja sih teman-teman. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa ditambahin di kolom komentar. Itu ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi kalian selama ini juga, yang udah support channel aku, yang udah sama-sama mau belajar gitu ya. Semoga kita semua bisa lancar untuk kedepannya gitu ya. Sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya.